Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada kami di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Bencana alam di Nusa Tenggara Timur memberi kita peringatan keras bahwa perubahan iklim telah terjadi. Badai siklon telah meluluhlantakkan Flores Timur dan juga sejumlah wilayah lainnya yang ada di sekitar. Dan untuk memberikan gambaran pemirsa seperti yang kita lihat saat ini, saya akan berikan gambaran Anda di mana badai telah menghancurkan jembatan, menghanyutkan rumah dan juga harta benda. Laporan sementara 84 orang dan 71 orang hilang dan sedang dalam pencarian. Namun bagaimana sebenarnya siklon 99S atau Seroja ini? Kita coba simak pembahasannya berikut ini. Di mana siklon tropis terpantau berada di Laut Sawu sebelah barat daya Pulau Timor dan juga bergerak dengan kecepatan 16 km per jam ke arah barat laut. Dan sementara pergerakan ini juga sangat kuat dan menyapu ke area barat daya. Dan informasi rilis BMKG menyatakan bahwa akan adanya waspada potensi penguatan siklon tropis terhitung pada Senin 5 April 2021 dikatakan selama 24 jam sampai dengan tanggal 6 atau pagi ini, di mana akan ada potensi pelemahan sampai dengan melewati wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dampak cuaca yang kiranya dirasakan akibat adanya siklon ini. Salah satunya adalah dengan adanya hujan lebat disertai kilat dan juga air kenang atau tergenang di wilayah NTT. Tidak hanya itu, wilayah NTB pun juga diperkirakan akan mengalami hujan sedang sebagai imbas juga, disertai dengan kilat dan juga air kenang. Tidak hanya Nusa Tenggara Barat, pemirsa, namun dampak lain pun juga berpotensi dirasakan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tenggara, dan juga Maluku. Dan tentunya untuk membahas mengenai bagaimana kondisi terkini siklon tropis di kawasan Indonesia, kami juga telah tersambung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Marvin. Iya, Pak Guswanto, kami konfirmasi rilis yang kami terima dari BMKG sebelumnya menyatakan selama 24 jam terhitung tanggal 5 April akan berpotensi mengalami penguatan siklon tropis ke arah barat daya. Sudahkah terjadi, Pak? Saat ini memang sudah terjadi, jadi dia bergerak menjauh, namun dia menjauhi wilayah Indonesia, yaitu dengan kecepatan sekitar 70 knot atau sekitar 130 km per jam. Oke, secara meteorologi apa dampak yang dirasakan Pak dengan adanya penguatan siklon ini dan juga melewati wilayah Indonesia, Pak? Saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana tahapan pembentukan siklon. Jadi pada waktu tahap pembentukan, kemudian itu ditandai dengan adanya gangguan atmosfer, di mana gangguan ini wilayah konvektif awan cumulonimbus tertarik dan pusat sirkulasi sering tapi belum terbentuk, namun kadangkala sudah nampak pada ujung satu perawanan yang membentuk spiral. Nah, pada saat tahap yang disampaikan Martin tadi, pada saat itu yang saya sebutkan tadi masih tahapan low pressure, namun pada tahapan belum matang, yaitu berupa bibit siklon, ini sudah terbentuk lebih teratur membentuk satu perawanan melingkar seperti spiral. Namun wilayah-wilayah yang bentuknya relatif bulat itu intensitasnya meningkat secara simultan, dan ini tekanannya kurang dari 1000 milibar serta kecepatannya hingga meningkat di Kelvin-nya itu mencapai lebih besar 35 atau 63 km per jam. Itu yang ini Marvin. Kemudian pada saat pembentukan itulah, kan itu namanya bibit siklon 99S. Pada saat pembentukan itu semua awan konvektif tertarik ke sana, maka akan terjadi hujan di sekitar area perputaran yang terkena perawanan itu. Kemudian pada tanggal 1 jam 1 dini hari tanggal 5 itu kan terjadi menjadi bibit siklon, lahir menjadi siklon. Ya, kita namakan siklon Seroja. Itu adalah sudah tahap matang. Nah, di mana pada tahap matang ini biasanya nanti hanya beberapa jam dia curah hujan yang sangat tinggi, namun angin yang akan meningkat. Yaitu kecepatan angin ini lebih meningkat, sehingga ini lebih diwaspadai terhadap pada saat pembentukan itu curah hujan tinggi, pada saat sesudah terjadi matang itu arah kecepatan angin itu meningkat cukup drastis. Baik, Pak Guswanto, kalau kita berbicara mengenai dampak yang dirasakan, kalau kita bicara soal peningkatan gelombang laut, apakah akan terjadi cukup ekstrim, Pak? Betul,
untuk gelombang laut kalau kita lihat Marvin dari analisis kami ya, untuk beberapa hari kemarin telah terjadi peningkatan gelombang laut ya. Kita lihat misalkan untuk ke depan ya 6 hari ke depan mulai tanggal 6 hari ini, itu kalau kita lihat di gelombang tinggi dengan tinggi 2,5 sampai 4 itu terjadi di mulai dari Lampung, Samudra Hindia Barat, Mentawai, Lampung, kemudian Selat Sunda, itu sampai di Pulau Sawu, perairan Kupang dan Rote. Namun untuk gelombang yang signifikan atau 4 sampai 6 meter itu terjadi Samudra Hindia Selatan, Jawa hingga NTT. Nah, ini akan terjadi kira-kira nanti tanggal 6, 7, 8 sampai 9. Kemudian tanggal 10 dia mulai meluruh aktivitasnya. Oke. Kalau kita bicara soal saat ini memang siklonnya sudah mulai bergeser perlahan meninggalkan Indonesia. Tetapi bagaimana kemudian kita bicara soal cuaca yang akan dirasakan di sana pasca siklon ini kemudian meninggalkan wilayah-wilayah di NTT ini, Pak? Kalau kita lihat dari perakiraan cuaca BMKG untuk 3 hari kita sampaikan bahwa ini aktivitas siklon ini akan diperkirakan akan meluruh kira-kira tanggal 8 ya. Seiring 8 April itu akan meluruh. Nah, seiring dengan itu terjadi penurunan tingkat curah hujan. Artinya untuk yang sudah ditinggalkan ya, artinya di wilayah NTT. Saat ini mungkin sebagian besar hujan sedang, ringan, dan ada beberapa dengan angin kencang. Karena siklon sudah beranjak agak cukup jauh ya ke arah barat daya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat kembali adalah dampak gelombang yang sekarang. Yang perlu diperhatikan yang seperti saya sampaikan. Kalau siklon kemarin melintasi di darat, maka daratan yang akan terkena dampaknya terhadap curah hujan dan angin kencang. Saat ini sudah beranjak bergeser ke arah laut Jawa maupun di selatan Nusa Tenggara Timur, dan ini tinggi gelombang yang perlu kita waspadai yang tadi saya sampaikan tanggal 6 sampai tanggal 9 gitu. Oke, secara global bisakah kami konfirmasi akan ada bibit-bibit lain potensi siklon lain mungkin Pak yang akan melanda Indonesia? Kalau kita lihat analisis Dreamland, angin saat ini ya tanggal 6 April ya, tanggal 6 April di sini saya melihat ada empat pusaran angin ya. Yang pertama yaitu di siklon itu sendiri yang sudah jadi siklon ya, dari bibit siklon menjadi siklon Seroja. Kemudian agak dari siklon Seroja itu ke arah barat, artinya di selatan Pulau Jawa itu ada low pressure dengan 1004 hektopascal. Kemudian di samudra yang saya sebutkan tadi, Samudra Hindia ya. Kemudian di Samudra Pasifik di timur Filipina itu juga ada low pressure 1008 hektopascal. Kemudian ada satu lagi yang berupa siklonik nih di atas di utara Aceh. Demikian ada 4 ini. Kita sedang memonitor apakah yang masih low pressure ini akan menjadi bibit siklon ataupun akan menjadi berpotensi menjadi siklon tropis. Oke, apakah itu sudah bisa muncul early atau bisa dikatakan analisa awal begitu ini akan bisa bergerak ke mendekati Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat saat ini untuk beberapa karakteristik kan dari 3 low pressure, 1 potensi itu siklon ya, itu yang mendekat ke Indonesia hanya di Seroja atau siklon Seroja. Yang 3 itu cukup jauh. Cukup jauh ya. Dan memang ya cukup jauh. Saya ingin lanjutkan Pak. Jadi kalau kita lihat seperti misalkan nih sirkulasi siklonik yang terpantau di Pasifik tadi itu hanya membentuk konvergensi memanjang Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara ya, yang di Filipina itu tadi seperti itu. Jadi dia hanya membentuk semacam konvergensi.
Pak Guswanto, kalau kita lihat memang saat ini siklon sudah mulai perlahan meninggalkan wilayah Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dengan adanya potensi saat ini, anomali cuaca yang ada, apakah bisa dimungkinkan bahwa akan terjadi perpindahan untuk arah ini sendiri? Perpindahan arah ini seperti... Oh tidak, ini kemungkinan kalau saya memprediksi siklon Seroja ini dia akan sepertinya akan menggabung dengan yang low pressure yang bibit siklon 90S sepertinya ke selatan Pulau Jawa. Oke, akan meninggalkan di sana ya. Pak, tapi kalau kita bicara soal imbauan kepada warga saat ini di NTT yang masih berjibaku untuk melakukan evakuasi dan juga saat ini masih cukup dirundung adanya ketakutan dengan adanya cuaca-cuaca, apa yang bisa diberikan imbauannya Pak kepada mereka? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama agar tetap tenang menghadapi musibah yang saat ini terjadi. Kemudian perlu selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG karena kami juga walaupun di daerah memiliki perwakilan yang selalu menemani masyarakat terhadap informasi cuaca, serta kita juga bekerja sama dengan Pemda maupun TNI Polri secara pentahelik untuk mendistribusikan informasi update perakiraan cuaca, dan termasuk juga kita memberikan warning untuk apakah ini cuacanya memburuk atau kembali dia cuacanya membaik. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga memang saat ini banyak beberapa prasarana yang masih rusak akibat terjangan siklon Seroja ya. Untuk itu mungkin bersabar dan kita menunggu kita semua pemerintah akan hadir di sana untuk membantu masyarakat memulihkan kondisi. Demikian. Baik, singkat saja Pak terkait dengan perakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan, wilayah mana yang harus diantisipasi akan terjadinya cuaca ekstrim ataupun anomali cuaca? Kalau kita lihat berdasarkan low pressure yang tadi saya sebutkan, yang perlu kita lihat untuk 1 minggu ke depan ya, itu adalah yang pertama yaitu di sekitar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku bagian Tenggara. Itu yang perlu diwaspadai. Oke, Indonesia bagian tengah dan juga timur ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Bapak.